dan keterangan hoki Caraka tidak lagi mengandalkan hokinya. Timnas Indonesia U20 vs Suriah, Garuda Muda unggul 1-0. Tashkent, Timnas Indonesia U20 unggul 1-0 atas Suriah di babak pertama pada laga Piala Asia U20 2023. Gol Garuda Muda lahir dari aksi hoki Caraka. Timnas Indonesia melawan Suriah pada laga kedua fase grup Piala Asia U20 2023 di Lokomotif Stadium, Sabtu, tanggal 4 Maret tahun 2023, kedua tim masih sama-sama terlalu terburu-buru dalam membangun serangan di awal babak pertama, tak ada ancaman yang lahir di 15 menit pertama. Buntu, Kakang Rudianto mencoba lewat sepakan jarak jauh pada menit ke-20, namun, usahanya masih jauh dari sasaran. Beberapa saat kemudian, Suriah merespon dari tembakan mendatar Mustafa Abdulatif, Dava Fasya masih bisa mengamankan bola. Pada menit ke-22, Zaki Ashraf menusuk dari sisi kanan kotak penalti, sepakannya belum berbuah hasil karena hanya menerpa sisi luar jaring Suriah. Dava Fasya hampir saja membuat kesalahan yang membahayakan gawang Indonesia di menit ke-31. Tangkapannya saat menyerobot umpan silang terlepas, untungnya, Dava cepat bereaksi dengan langsung mengamankan bola yang liar. Gol Indonesia bisa memecah kebuntuan di menit ke-34, Hugo Samir melepas umpan panjang menuju Hoki Caraka dalam serangan balik cepat, Hoki menusuk ke depan kotak penalti lalu melepas sepakan melengkung ke kanan gawang Suriah. Bangunan serangan Indonesia lebih mengalir selepas gol, umpan-umpan pendek mulai ditunjukkan. Doni Tri Pamungkas punya kesempatan di menit ke-43 kala menanduk bola kiriman tendangan bebas, sundulannya tapi masih tepat di pelukan Maxim Saraf. Dava Fasya membuat penyelamatan gemilang di menit akhir, ia bisa menepis tembakan dari Elias Safar. Salah satu pihak, Timnas Indonesia U20 akan menghadapi Suriah pada matchday kedua grup A Piala Asia U20 2023. Duel tersebut bakal digelar di Stadion Lokomotif Tashkent, Uzbekistan, Sabtu, 4/3 malam WIB. Pada matchday pertama, kedua tim sama-sama menelan kekalahan. Timnas Indonesia U20 dipermak Irak 0-2, sementara Suriah takluk 0-2 dari Uzbekistan. Oleh karenanya, pelatih Timnas Indonesia U20, Shin Tae-yong memprediksi Suriah akan menyerang total saat bentrok dengan timnya. Juru taktik asal Korea Selatan ini pun meminta kepada pasukannya untuk waspada, karena Suriah juga kalah di pertandingan pertama melawan Uzbekistan, jadi lebih akan cenderung menyerang melawan Indonesia, ujar Shin Tae-yong, Jumat, 3/3. Jadi dengan penyerangan lawan, kami harus lebih baik, apalagi kami tak boleh lakukan kesalahan sendiri, katanya menambahkan. Sebanyak 4 pemain keturunan Indonesia yang dipanggil Timnas Belanda U20, Justin Hubner dipanggil Timnas Belanda U20, batal bela Timnas Indonesia di Piala Dunia U20 2023. Kabar buruk datang dari proyek naturalisasi Timnas Indonesia U20, Justin Hubner dikabarkan telah dipanggil untuk memperkuat Timnas Belanda U20 untuk menjalani laga uji coba kontra Prancis U20. Kabar yang pertama kali disampaikan akun Instagram @footballtalenesia itu memunculkan pertanyaan besar terkait kelangsungan proses naturalisasi Justin Hubner yang diproyeksikan membela skuad Garuda Nusantara di Piala Dunia U20 2023. Akun Football Talenesia yang memang getol membagikan informasi seputar pemain keturunan Indonesia itu mengunggah daftar nama-nama pemain yang dipanggil Timnas Belanda U20 di Instagram pada Jumat, tanggal 3 Maret tahun 2023, malam WIB.
Tak hanya Justin Hubner yang terpampang di sana, melainkan juga beberapa pemain keturunan lain seperti Tristan Goijer, Jensen Seelp, dan Miliano Jonathans. Namun, merujuk kolom komentar unggahan Football Talanesia, masuknya nama Justin Hubner dalam daftar tersebut menjadi kekhawatiran tersendiri untuk warganet pecinta sepak bola tanah air. Pasalnya, Hubner yang sudah 2 kali memperkuat timnas Indonesia U20 dalam laga uji coba di Eropa diharapkan bisa segera menjadi warga negara Indonesia, WNI, demi menambah kekuatan skuad Garuda Nusantara di Piala Dunia U20 2023 yang akan berlangsung pada Mei mendatang. Selain Hubner, 2 nama lain yakni Ivar Jenner dan Rafael Struijk juga tengah menjalani proses naturalisasi oleh PSSI yang hingga kini belum memberitahu kelanjutan dari proyek tersebut. Dipanggilnya Hubner ke timnas Belanda U20 bisa saja membuat proses naturalisasi sang pemain untuk menjadi WNI batal. Namun, melihat Belanda tidak lolos ke Piala Dunia U20 2023, kemungkinan naturalisasi Hubner terus dilanjutkan PSSI juga terbuka lebar. Indra Syafri ingin Elkan Bagot dan Pratama Arhan tampil di SEA Games. Pelatih Timnas Indonesia U22 untuk SEA Games, Indra Syafri berharap Elkan Bagot dan Pratama Arhan bisa tampil di SEA Games 2023 mendatang. Indra Syafri yang sedang mempersiapkan pembentukan tim bakal berupaya mengumpulkan pemain terbaik di kategori U22 untuk tampil di SEA Games mendatang. Pemain kelahiran 2001 hingga 2003 adalah nama-nama yang jadi sasaran Indra Syafri. Karena itu nama-nama anggota skuad Timnas Indonesia U20 untuk Piala Dunia U20 2021 yang akhirnya batal digelar jadi tulang punggung utama Timnas Indonesia menuju SEA Games mendatang. Namun Indra Syafri juga menyatakan bakal memanggil sejumlah pemain U22 yang sudah rutin bermain di Timnas Senior. Nama-nama macam Elkan Bagot dan Pratama Arhan pun tak luput dari bidikan Indra Syafri. Bagot baru berumur 20 tahun sedangkan Arhan berusia 21 tahun. Kita sudah mulai komunikasi dengan klubnya, semua kita coba, kita upayakan dan coba, ujar Indra Syafri. Indra Syafri sadar bahwa Timnas Indonesia akan dibebani target medali emas di SEA Games mendatang, karena itu ia berharap semua pihak, termasuk klub bisa mendukung hal tersebut. Saya akan berupaya untuk bisa maksimal dan tentu dukungan dari klub dan semua. Saya menganggap kalau dilakukan bareng-bareng, saya pikir hasilnya akan maksimal, dan saya janji ini kalau sukses, bukan sukses saya sendiri, tetapi sukses kita bersama, kata Indra Syafri.